Udah selesai nih adik-adik nih, khususnya siapa? Jamal ya, gitu. Iya, Pak. Udah 70% udah jadi tuh. Siapa yang udah seperti Jamal tadi? Kapan nih? Coba, ya berani, silahkan coba paparkan. Saya Pak, izin mau coba Pak. Coba, silahkan. Ya. Di sini saya sudah coba buat lembar pengesahan, kata pengantarnya juga sudah Pak. Pelan-pelan, yang tahu cepat. Oh ya, baik Pak. Kata pengantarnya. Sini. Ya, bagus. Kemudian lanjut ke daftar isi. Ini belum diubah daftar tabelnya. Ini langsung ke pendahuluan Pak, latar belakang dari rancangan aktualisasi ini. Di sini menceritakan terkait agenda pembelajaran agenda 2 dan 3, kemudian terkait perkembangan teknologi, dan juga adanya blended learning ini. Kemudian di paragraf selanjutnya di sini hasil pengamatannya Pak, secara garis besar dari hasil identifikasi isu yang akan diangkat. Jadi di sini yang akan diangkat yaitu penyimpanan pencadangan dokumen dikarenakan kurangnya awareness atau kesadaran terhadap pentingnya memiliki cadangan dokumen, Pak. Jadi untuk antisipasi apabila terjadi kerusakan pada laptop ataupun terjadi force majeure. Jadi ketersediaan dokumennya tetap terjaga. Dan juga dokumen tersebut setiap tahunnya dilakukan monef, Pak, oleh Inspektorat Kota Depok. Jadi amit-amit sewaktu-waktu ada kejadian yang di luar perkiraan, jadi kita punya backup-annya gitu Pak. Di sini ada isu yang lainnya, kemudian di sini rumusan masalahnya, dan juga gagasan pemecahan isunya. Di sini optimalisasi penyimpanan dan pencadangan dokumen, pertanggungjawaban anggaran kegiatan kelurahan berbasis cloud menggunakan feature backup and sync pada Google Drive di Sekretariat Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Di sini saya juga sudah menuliskan tujuannya, Pak, tujuan pembuatan rancangan ini, rancangan aktualisasi, kemudian dengan manfaatnya bagi peserta, bagi organisasi, bagi lembaga diklat, dan juga bagi Kota Depok, Pak. Kemudian di sini ruang lingkupnya masih seperti ini. Kegiatannya belum, Pak, belum sampai kegiatan. Sini bab 2-nya, profil organisasi sudah. Kemudian visi misi Kota Depok, pemaparannya. Ini misinya, misi Kota Depok, berdasarkan RPJMD Kota Depok 2016 tahun 2021 sampai 2021. Kemudian ini tujuan, sasaran, dan program dari Kecamatan Cimanggis, Pak, sesuai dengan visi misi Kota Depok. Kemudian di sini nilai-nilai organisasi saya ambilnya dari ini, Pak, dari visi misi dan tujuan Kota Depok. Iya. Kemudian sini struktur organisasi belum, masih di ini. Tupoksi unit kerja ini sudah, Pak, berdasarkan Perwal Depok terkait tupoksi kelurahan. Yang ini belum, materi pelatihan belum. Lanjut rancangan aktualisasi. Di sini ada latar belakang isunya, Pak, sebelum latar belakang identifikasi isunya terkait perkembangan teknologi memasuki era revolusi 4.0. Diharapkan ASN dapat memiliki daya saing yang tinggi dan juga mampu memecahkan masalah yang muncul di lingkungan unit kerja. Kemudian ini hasil identifikasi isunya, ada 5 isu yang
dapat diidentifikasi, dan juga ini isunya berkaitan dengan tupoksi saya, Pak. Kemudian di sini ada identifikasinya, identifikasi isu, terus nilai atau prinsip dasar yang berkaitan, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kemudian setelah identifikasi isu, kemudian ditapis dengan AKPK. Di sini hasilnya ada 3 isu yang memenuhi syarat dari kelima isu yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, setelah teknik AKPK untuk menganalisa kualitas isunya menggunakan USG, dari ketiga isu yang memenuhi kriteria itu, di sini terpilih menjadi isu prioritas utama yang tadi itu, Pak, belum optimalnya penyimpanan cadangan dokumen pertanggungjawaban kegiatan kelurahan. Kemudian dari hasil analisis isu USG, itu dilakukan analisis dengan teknik berpikir kritis dengan fishbone diagram. Di sini fishbone diagramnya di mana kondisi dengan penyebab sistemnya terkait penyimpanan yang belum terjadwal, kemudian untuk orang atau sumber dayanya ini belum tersedia media, Pak. Kemudian kondisinya ini kurangnya awareness terhadap pentingnya memiliki cadangan dokumen, sarana prasarananya terkait kondisi PC yang tidak mendukung, dan juga minimnya pemanfaatan perkembangan teknologi. Nah, dari sini yang ada ditandai ini, Pak, menjadi faktor-faktor utama munculnya gagasan kreatif atau gagasan pemecahan isunya, Pak. Jadi optimalisasi penyimpanan dan cadangan dokumen pertanggungjawaban anggaran kegiatan berbasis cloud menggunakan fitur backup and sync pada Google Drive di Sekretariat Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Di sini ada dampaknya apabila isu tidak terselesaikan, penumpukan dokumen, terjadi penumpukan dokumen, terus potensi kehilangan dokumen apabila terjadi kerusakan pada PC ataupun terjadi force major atau tidak memiliki, dan juga tidak memiliki dokumen cadangan, Pak, yang dapat diakses atau digunakan dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Sudah, Pak, cukup sekian. Oke, bagus kan? Ya, Fitri Nur Anissa, gitu. Yang lain? Yang lain ya, pelan-pelan. Karena waktu nggak terasa nih. 7 hari ya, 8 hari. Nah, 8 hari itu udah seminar. Jadi teman-teman tolong ya, bagi yang sudah seperti saya jangan, karena nanti concern pembuatan PowerPoint-nya ya, PPT-nya. Nah, tolong PPT-nya yang atraktif ya, yang bagus, yang rapi. Ya, tolong pemilihan warna, gambar, font, ya, sehingga nanti pada saat ditayangkan jelas gitu di PowerPoint atau di laptop, di penguji maupun di handphone. Untuk yang teman-teman yang masih proses ya segera gitu. Nah, nanti ke depan kita ketemu lagi, kita bahas satu-satu kontennya gitu ya, terutama nanti di agenda 3 bab 3 nanti, karena biasanya penguji dia concern di bab 3. Bab 3 itu apa? Rancangan aktualisasi, jadi matriknya gitu. Itu yang menjadi menjadi fokus penguji biasanya di situ. Di bab 3 di rancangan, di matriknya itu nanti matrik kegiatan, matrik tahapan, matrik output atau kaitan gitu. Itu biasanya sampai nanti nilai-nilai. Oke, ada yang masih mau menampilkan? Saya kasih kesempatan kalau masih ada. Roy ini udah sampai mana, Kristina?
Saya masih gagasan sih Pak. Udah clear ya kegiatannya. Mau ditampilkan nggak? Boleh Pak. Belum. Nah, Desiantari mau ditampilkan? Kayaknya aku yang share. Apakah terlihat, Pak? Oke, sudah. Iya Pak, kalau saya bab 1, bab 2 masih proses Pak. Ini bab 3, baru bab 3. Ini untuk isu dan gagasan pemecahan isu. Isu yang saya ambil di ruangan ICU COVID itu ada 4. Yang pertama, belum optimalnya tindakan pronasi pada pasien COVID di ruang ICU COVID. Kemudian yang kedua, belum optimalnya tindakan oral hygiene pada pasien di ruang ICU COVID. Kemudian kelelahan tenaga medis dalam merawat pasien di ruang ICU COVID. Yang keempat, kurang patuhnya tenaga medis dalam tindakan cuci tangan sebelum melakukan tindakan ke pasien. Kemudian ini tabel identifikasi isunya dikaitkan dengan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Lalu penentuan isu prioritasnya, saya memakai teknik tapisan APKL dan USG. Ini dari teknik APKL terdapat 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya tindakan pronasi pada pasien COVID di ruang ICU COVID, sama kelelahan tenaga medis dalam merawat pasien di ruang ICU COVID. Kemudian dari kedua isu itu, saya tapis lagi menggunakan teknik USG. Dari hasil USG ini ditemukan yang pertama itu yaitu belum optimalnya tindakan pronasi pada pasien COVID di ruang ICU COVID. Kemudian ini teknik analisa isu fishbone-nya. Dari sistemnya karena kondisi pasien yang memakai ventilator, kemudian kurangnya edukasi kepada pasien, kemudian suppliernya atau pemasoknya belum adanya SOP, pronasi, kurang tenaga perawat. Dari lingkungannya, pengetahuan perawat tentang teknik pronasi ini juga masih kurang. Untuk safety-nya, keselamatannya, tindakan pronasi itu dapat meningkatkan oksigen di dalam tubuh pasien. Dari keterampilannya, karena banyaknya tindakan yang harus dilakukan, kemudian jadi manajemen waktunya juga dalam melakukan pronasi masih kurang baik. Nah ini jadi dari gagasan pemecah isunya saya angkat optimalisasi tindakan pronasi pada pasien COVID di ruang ICU COVID RSUD Kota Depok. Baru itu aja sih Pak. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Ya. Nah, ini saya yakin ya, seminar nih adik-adik insya Allah lancar lah semua. Ya, gitu. Ini emang nggak sulit sih sebetulnya, sepanjang adik-adik mau buka buku, ya, mau belajar, mau bertanya, begitu nggak ada yang sulit, karena kan yang ditulis itu kan tupoksinya adik-adik semua, begitu ya, sesuatu yang sebetulnya adik-adik sudah masuk di dunia atau di kegiatan tersebut gitu. Jadi nggak bertanya-tanya, nggak ingat lah
Itu sebetulnya sesuatu yang sudah dilakukan oleh adik-adik, tinggal ditulis. Ya. Plus minusnya apa, masalahnya apa. Jadi ya kembali lagi insya Allah ya, lancar proses khususnya di jangka pendek ini penyusunan rancangan aktualisasi. Ya. Artinya nanti adik-adik juga tetap dipelajari modul-modulnya ya. Modul pemahaman tentang apa sih bela negara, apa sih akuntabilitas, apa sih rule of government. Itu tolong dibuka-buka lagi ya di sela waktu agenda 1, 2, 3, jangan lupa gitu. Dan kemungkinan nanti juga penguji mencoba bertanya tentang akademik atau materi yang telah adik-adik pelajari. Ya. Ada lagi mungkin ada yang mau ditanyakan adik-adik? Mungkin? Pak mau bertanya, Pak. Siapa? Desi, Pak. Oh iya. Tadi kan Bapak membahas tentang PowerPoint ya, Pak. Yang nanti akan ditampilkan. Itu ada kriteria nggak, Pak? Poin-poin apa saja yang harus kita tampilkan di PowerPoint itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Memang PowerPoint ini kan dia sifatnya adalah flowchart ya. Jadi ada buat flowchartnya itu sesingkat mungkin, ya, seoptimal mungkin, singkat dan padat, ya, menggunakan jadi tidak memindahkan tulisan ke dalam PowerPoint, ya. Tentunya setiap bab itu ada, ya, setiap bab 1, katakanlah bab 1 itu judul, ya, di cover, identitas, begitu, ya. Di bab 2-nya juga silakan tulis, ya, gitu. Nah, yang paling utama sebetulnya, ya, adik-adik, itu di bab 3, ya, terutama di materi. Nah, biasanya beberapa penguji dia bisa jadi, ya, dia langsung masuknya ke materi penguji itu. So, kalau perkenalan itu kan itu bahasanya apa ya, prolog saja. Ini adik-adik tidak menutup kemungkinan para penguji juga punya jadwal waktu yang juga padat, ya. Bisa jadi pagi dia menguji, siangnya dia harus ngasih pelajaran di kelas lain misalkan, ya, gitu. Artinya apa? Makanya H-1 itu paling lambat adik-adik itu sudah kirim filenya, ya, ke mentor, ke coach, sama penguji. Nah, biasanya juga ketika Bapak jadi penguji itu H-1 ya sudah dibaca semua. Gitu. Jadi pada saat hari H penguji itu sudah dikasih stabilo lah. Apa sih titik-titiknya, pointer-pointernya yang mau ditanyakan misalkan ya ke peserta. Gitu. Kan kalau nama mengapa nanya apakah ini benar namanya Desi, apakah ini benar namanya Jamal, kan kayak gitu kan enggak, ya, langsung ke substansi. Jadi tadi memang yang diperkuat itu nanti di bab 3-nya, gitu, ya, di bab 3 itu yang harusnya penguji akan memperkuat, membahas di situ, ya, sampai nanti sebelum seminar tentunya ya kita bahas lagi, ya. Nanti kita bahas misalkan H-2 lah ya, kita bahas hari tadi sudah sampai jadi itu si PowerPoint, gitu. Nah, nanti pertemuan berikutnya mungkin kan anggaplah kita 2 kali lagi pertemuan. Nah, pertemuan berikutnya yang formal melalui Zoom. Nanti kita bahas seperti yang tadi, ya, ini sudah jadi. Adik-adik juga sudah ada draft PowerPoint-nya. Nanti kita bahas juga, gitu, ya. Kalaupun adik-adik mau konsultasi
ya WA ya silakan. Gitu. Ya, nggak menutup kemungkinan menggunakan WA juga coba terima. Oke, sampai sini. Yang mau disampaikan, ditanyakan lagi. Silakan. Saya Pak, Siapa nih? Denny Pak. Ya? Denny Pak. Oh iya, oke. Ini Pak, saya mau nanya mengenai matriks rancangan aktualisasi. Kan itu yang ada yang kegiatan, tahap kegiatan, sama output dan lain-lain Pak. Nah kan di sini tadi kan Bapak bilang berdasarkan kegiatan itu tahap kegiatan bisa sampai 4, 5, 6 atau kegiatan gitu. Terus ada outputnya. Saya mau nanya Pak, ini output hasil ini harus masing-masing tahap kegiatan atau bisa mengenai keseluruhannya Pak? Kan karena kegiatannya kan cuma satu nih, tahapnya yang banyak. Outputnya bisa harus satu-satu atau bisa mencakup keseluruhan tahapan, Pak. Oke. Ya, sebentar. Saya share dulu ya. Yang ini kan maksudnya ya. Nah, ini kalau lihat ya ada dua kemungkinan nih. Saya jelaskan ya ke Christina. Ada sebagian ya yang memahami bahwa satu tahapan ini ya, atau 1, 2, 3 tahapan outputnya 1. Paham ya? Tapi ada juga yang memaknai ini ya untuk ini 1 tahapan 1 output. Memang logikanya ya, tahapan kegiatan itu pasti berbeda. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Pasti kan bentuknya beda ya. Kalau bentuk tahapannya beda, pasti outputnya juga kemungkinan besar beda. Kemungkinan sama iya. Gitu. Kemungkinan beda juga besar. Gitu. Ya. Nah, nanti coba kita sepakati ya. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi aja ya. Tadi bagus nih pertanyaannya Christina gitu. Memang nggak sedikit yang output ini ya. Sebentar. Output ini gitu. Itu adalah keseluruhan dari tahapan. Ya itu kan maksud Christina ya. Tapi juga ada yang menganggap ya ini sudah jadi nih. Ini kalau lihat jadi ini salah satunya 1 tahapan 1 output kan gitu. Bukan 1 output ya, bisa jadi outputnya 2 atau 3. Termasuk juga ini. Gitu. Ya. Gitu. Jadi keterkaitan ini juga berdasarkan tahapan. Bisa jadi 1 tahapan outputnya bisa 2, bisa 1, atau bisa 3. Makanya itu nanti kita bahas gitu. Contoh sederhana gini, kadangkala peserta ya begitu ditanya misalkan di sini keterkaitannya misalkan di sini ya anti korupsi, tolong Anda jelaskan kaitan anti korupsi dengan tahapan ini. Nah ini kadang peserta suka agak confused gitu, agak bingung gitu. Makanya adik-adik harus punya narasi, punya argumentasi. Pada saat mencantumkan tahapan 1, terus outputnya apa, keterkaitannya apa, adik-adik punya argumentasi, bisa menjelaskan. Ya, adik-adik. Nah, ini pertanyaan spesialnya bagus sekali ya untuk teman-teman yang lainnya. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Ya, nanti kita diskusikan lagi ya. Gitu, teknisnya nanti seperti apa gitu. Karena tadi persepsinya Christina ada yang 1 tahapan 1 output, ada yang 1, 2, 3 tahapan outputnya 1 kan gitu. Mungkin adik-adik lihat contoh kan seperti itu juga ya. Gitu. Ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Kita sepakati. Yang lain?
ada, adik-adik mulai ya, coba nanti mulai mencatat lagi, mengumpulkan lagi ya, nyusun lagi tugas rancangan ini ya, gitu. Pastikan apa yang adik-adik buat itu dipahami oleh adik-adik. Ya. Artinya apa? Silakan adik-adik lihat contoh yang ada ya sebagai format misalkan yang sudah Bapak berikan. Tapi bukan berarti harus di copy paste, tidak. Ya, itu kan hanya apa jalannya seperti itu. Ya, narasinya seperti itu. Mau ditambah, mau dikurang, atau adik-adik mau buat sendiri nggak masalah. Gitu ya. Itu bukan pedoman baku. Gitu. Makanya tadi yang sama dengan pertanyaan yang kesini, apa contohnya seperti ini loh Pak, di tahapan tuh 1-2 tahapan atau 1-2-3 tahapan outputnya 1. Nah, ini kita bahas. Atau tadi itu babnya ada berapa sih sebetulnya? Tadi sudah kita sepakati ada 4 bab misalnya ya. Yang kemarin itu contohnya kan hanya 1, 2, 3. Ternyata ada bab 4 kesimpulan atau penutup misalkan. Gitu. Oke, adik-adik. Kalau tidak ada lagi, nanti kita ketemu di kapan? 5 hari lagi dari sekarang kalau nggak salah. Hari Kamis, Pak. Tanggal 8. Kamis itu tanggal 8, Pak. 8 ya. Oh, kalau gitu 6 hari lagi dari sekarang. Artinya ya adik-adik silakan. Ya, dituntut untuk kerja mandiri. Ya, tapi saya lihat barusan contoh ya dari Jamaludin, Fitri, Desi ya udah running lah semua, udah tinggal ya bisa dikatakan itu sih tinggal finishing saja. Ya, gitu. Saya yakin yang lain-lainnya juga udah oke. Ya, gitu. Ya, silakan nanti saling berbagi informasi ya adik-adik. Gitu. Saya pengen yang 7 orang ini khususnya di kelompok saya ini harus yang terbaik. Ya. Baik, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan kita cukupkan ya sampai di sini. Baik, Pak. Tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Tolong tetap semangat, jaga kesehatan. Tadi ya. Silakan komunikasi dengan saya di WA, silakan 24 jam. Sabtu, Minggu silakan. Dan kalau agak lambat jawab, ya mungkin sedang di kelas gitu, tapi pasti dijawab. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Sama-sama. Pak Budi.